Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan NIM 180101135. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya dengan judul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Yang pertama yaitu ada pengertian RPJMD. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJ daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dengan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam penyusunan RPJMD. Yang pertama ada strategis. RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang. Bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada demokratis dan partisipatif. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengembalian keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Kemudian ada politis, bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Selanjutnya ada perencanaan bottom up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Kemudian ada perencanaan top down, bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJD dan RPJM nasional. Selanjutnya ada kerangka analisis RPJMD. Dalam rangka untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun Pemda meliputi pelayanan umum, keterlibatan dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Selanjutnya ada proses penyusunan RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD terdapat 3 alur spesifik, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu. Yang pertama ada proses strategis. Alur proses strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencana daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Yang kedua ada alur proses partisipatif. Alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian publik partisipatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengembalian keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi
stakeholder LSM, CSO atau CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan event perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis. Itu yang terakhir ada alur legislasi dan politis. Alur legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.